Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, 950 tahun untuk berdakwah kepada kaumnya. Di antara dakwah beliau adalah memerintahkan mereka untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Hasan Al-Basri, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah murid dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Hasan Al-Basri adalah tabi'in. Beliau adalah murid dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang banyak menghafalkan hadis. Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh 3 orang yang berbeda dengan masalah yang berbeda. Orang pertama datang dengan berkata, "Ya Imam, aku datang dari tempat jauh, dari sebuah desa yang tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman tidak kunjung tumbuh. Kami di sana mengalami paceklik. Kami di sana mengalami masalah pada pertanian kami. Desa kami dalam keadaan kekeringan," kata orang yang pertama. خلاص أنا سأصنع فيديو أولا أصنع فيديو أولا هذا كل يوم هذا. Desa kami, kata beliau, itu dalam keadaan kekeringan. Sulit sekali tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh. Tanaman-tanaman untuk kemudian tumbuh sulit. Ya Imam, apa solusi untuk kami? Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, "Istaghfirillaha wa qul liqaumika li'an yastaghfiru Allah." Beristighfarlah kamu kepada Allah dan katakan kepada kaummu agar mereka juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah orang itu. Datang kemudian orang yang kedua. Orang ini berkata, "Wahai Imam, aku mempunyai toko, mempunyai jual-jualan. Toko yang lain laku, wahai Imam. Terjual dagangannya, terjual jualannya. Banyak yang beli, ya Imam. Tapi tokoku sepi sendiri, wahai Imam." Maka beliau mengatakan, "Istaghfirillah." Beristighfarlah kamu kepada Allah. Pulanglah orang itu. Datang kemudian orang ketiga. Lalu berkata, "Wahai Imam, aku sudah lama menikah, tapi tidak kunjung mendapatkan anak. Aku sudah lama menikah, tapi istri saya tidak hamil-hamil. Dan kami sampai sekarang tidak mempunyai anak." Beliau kemudian mengatakan, "Istaghfirillah." Beristighfarlah kamu kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 permasalahan yang berbeda dengan jawaban yang sama oleh Imam Hasan Al-Basri. Jamaah yang hadir ketika itu kemudian berkata, "Wahai Imam, kenapa engkau menjawab satu jawaban padahal masalah ada 3? Datang orang pertama, orang yang kekeringan, engkau jawab perbanyak istighfar. Datang orang kedua, orang yang dagangannya tak kunjung laku, engkau jawab istighfar. Datang orang ketiga, orang yang tidak kunjung mendapatkan anak, engkau mengatakan istighfar.
Hasan al-Basri kemudian mengatakan, wahai jamaah, yang mengatakan itu bukan aku, tapi yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah engkau membaca firman Allah dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Ketika kalian sudah beristighfar, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan menurunkan untuk kalian hujan midrar yang terus menerus. Midrar ini adalah butiran air hujan yang terus menerus saling kejar, namanya midrar. Midrar ini adalah hujan yang deras dan terus menerus, tapi tidak mengakibatkan banjir, tidak mengakibatkan gempa, dan tidak mengakibatkan orang lain mendapatkan musibah dengan hujan itu. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin. Allah akan memperbanyak harta-harta kalian, wa banin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak anak-anak kalian, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di kebun-kebun kalian. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan memberikan kalian kebun-kebun yang baik. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kepada kalian anhar, sungai-sungai. Subhanallah, inilah rahasia daripada istighfar. 3 masalah yang datang kepada Hasan al-Basri kemudian dijawab dengan satu jawaban. Para ulama kita banyak membahas tentang istighfar. Di antara mereka ada yang berkata, ada 4 perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala menahan azabnya ketika kita melakukannya. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama bersyukur, yang kedua beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah akan menelantarkan kalian andai kata bukan karena doa-doa kalian. Allah akan mengazab kalian, Allah akan menyiksa kalian, Allah akan memberikan kesulitan kepada kalian andai kata bukan karena doa-doa kalian. Yang keempat adalah para ulama kita mengatakan al-istighfar, yaitu istighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab kalian sedangkan Nabi Muhammad ada di antara kalian, dan Allah tidak akan mengazab kalian sedangkan kalian dalam keadaan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi pembahasan para ulama kita ketika membahas istighfar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Malaikat-malaikat yang memikul arshnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat yang memikul tempat duduknya, arshnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man hawlahu, dan malaikat yang ada di sekitar arsh itu. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka meminta ampunkan kepada orang-orang yang beriman dengan mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, dengan keluasan rahmat dan ilmumu, faghfir lilladzina tabu, ampunkanlah dosa orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim, dan orang-orang yang berada di atas jalanmu, mengikuti Rasulmu, dan jauhkanlah mereka dari azab yang pedih. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden yang Engkau sediakan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim,
Begitu pula masukkanlah orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Innaka antal azizul hakim. Waqihimus sayyiat. Ya Allah, jauhkan mereka dari keburukan. Wa man taqis sayyiat faqad rahimta. Siapa yang engkau jauhkan darinya keburukan, itulah yang engkau rahmati. Wa dzalika huwal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang nyata. Banyak Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita apa thamaratu istighfar, buah daripada istighfar. Begitu pula para ulama membahas banyak sekali. Maka dari itu teman-teman sekalian, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya dosa. Tidak ada di dunia ini yang hidup dalam keadaan suci dari dosa. Paling minimal, kata para ulama kita, bagi orang yang saleh, mereka merasakan lezatnya tidur ketika azan berkumandang. Paling tidak, itulah dosa yang mereka lakukan. Tapi semua kita mempunyai dosa. Maka perlu kita beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, tetangga, sahabat, kerabat kita, dan semua orang beriman yang masih hidup, yang sudah meninggal. Semuanya Allah ampuni dosanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.